Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan salehah, mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini akhlaknya semakin diperindah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini dimudahkan seluruh urusan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini benar-benar selalu Allah berikan perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini ayah bundanya di rumah semakin bahagia, semakin dimudahkan seluruh urusan hidupnya, gampang mencari rezeki, sehingga sangu kalian bisa nambah, ya. Bahkan kemudian banyak sodakohnya buat al-uswah juga termasuk, ya. Amin ya rabbal alamin. Semangatnya. Alhamdulillah masih lembut suaranya. Alhamdulillah. Bentar, berikan ayatnya dulu. Ini dia. Ananda semua yang saleh dan salehah, saya ingin lihat wajah-wajahnya dulu, lihat senyum-senyumnya. Alhamdulillah, senyumnya sangat indah. Ingat Ananda, Allah sedang melihat kesungguhan kita, ya. Allah pasti membalasnya dan tidak mengecewakan kita bagi yang bersungguh-sungguh. Dan hanya kerugian bagi orang-orang yang malas, ya, apalagi kita berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim. Ahlullah. Baik, lembut caranya. Alhamdulillah. Ananda, perkara yang sangat penting kita selalu ingat adalah godaan syaitan. Apa? Godaan syaitan. Coba saya tanya yang putri, syaitan itu teman kita atau musuh kita? Musuh. Yang putra, syaitan itu konco atau bolo atau musuh? Musuh. Kalau musuh itu kita dengar enggak bisikannya? Kita dengarkan enggak bisikannya? Kita ikuti seruannya. Nah, sekarang Ananda, Allah yang tahu syaitan, khususnya yang gaib, yang dari jin itu, Anda tahu nggak kenapa syaitan itu gampang menggoda kita? Nah ini, karena kita tidak mau digoda, maka perkuat diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Bisa kalian lihat di surah Az-Zukhruf ayat 36.
Az-Zukhruf ayat 36. Yang bawa Quran boleh cari, kalau ketemu baca. Silahkan duluan. Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf ayat 36. Allah jelaskan dengan gamblang kenapa manusia gampang digoda, dikuasai oleh syaitan. Yang duluan ketemu boleh langsung baca. Usahanya celingak-celinguk ustadznya ya, celingak-celinguk. Baik. Ayo. Sudah ketemu? Ini belajar akrab dengan Al-Quran, nggak apa-apa. Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf, udah? Silakan. Az-Zukhruf ayat 36. Sudah, ayo baca. Oke. Yang keras suaranya. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Dzikrir Rahman, Allah yang Rahman, dari pengajaran Allah yang Rahman, nuqayyid lahu syaitanan. Kami biarkan, kata Allah, kami biarkan syaitan menyesatkan mereka. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu akan terus membuntutinya. Nah, itu dia Nanda. Halo? Nah. Jadi kalau ada orang yang tidak suka mendengarkan ayat-ayat Allah, kalau ada orang yang tidak peduli dengan pembelajaran dari Allah, maksudnya Al-Quran, kalau ada orang-orang yang enggan tunduk kepada ajaran Al-Quran, setan yang datang. Itu aja, selesai. Setan yang datang mendekati kita. Nah, itu Anda. Makanya kan kalau kita taklim Al-Quran, yang datang siapa? Kalau ada taklim Al-Quran, yang datang siapa? Malaikat. Kan begitu kan? Illa hafat alaihimul malaikah. Begitu ada orang tilawah dan tadarus, langsung malaikat berkumpul. Ini logikanya. Berarti kalau ada orang nggak suka tilawah tadarus, gampang didatangi dan digoda syaitan. Harus bahasanya syaitan, karena bahaya kan, setan, jangan gitu ya kan. Ya, apa? Setan. Tuh Anda semuanya. Makanya kenapa kalian di Ahlussunnah diajari rajin tilawah, rajin menghafal. Saat kalian rajin tilawah dan menghafal ikhlas karena Allah, setan mikir-mikir dekati kita. Iya, Anda semuanya. Makanya kalian kalau sambil jalan terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setannya enggak berani mendekat. Itu pentingnya menghafal di mana saja. Karena setan di mana saja. Paham ya? Jadi kita bagaimana? Senang kalau tilawah Quran? Senang? Senang kalau tadabbur Quran?
itu berarti memperkuat diri kita dari godaan dan serangan syaitan. Ingat itu Anda semuanya. Ananda, syaitan itu mengajak kita kemana? Ngajak kita kemana? Cuma satu tujuannya, ngajak kita ke neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ingat-ingat Ananda itu. Makanya kita ngaji seperti ini sekarang, taklim ini untuk memperkuat pertahanan kita dari serangan-serangan syaitan. Insya Allah yang rajin hadir taklim lebih mungkin selamat dari godaan syaitan dan terhindar dari neraka. Termasuk jamaah kita yang di TikTok. Walaupun dari jauh ikut ngaji sama kita, mudah-mudahan yang hadir yang di TikTok ini juga dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan. Nah, semakin di-share ini TikTok pengajian kita kemana-mana, insya Allah pahala juga nih yang di jamaah di rumah ya. Nah, harus disapa ini ya, sama-sama ngaji dari online. Berarti benar kata Rasulullah SAW, kalau ada rumah yang nggak dibacakan Quran di sana, syaitannya akan manggil teman-temannya. Serius ini. Teman-teman, tinggal di sini, asyik. Iya. Di antaranya yang Rasulullah sampaikan adalah setan akan tidur malam bersama kita di rumah kalau ada orang yang tidur tidak membaca akhir surah yang amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kata Rasulullah, kalau 3 hari berturut-turut orang tidak baca ayat itu, maka setan akan manggil teman-temannya. Dipeluk setan kita, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai tidur tanpa membaca surat itu, bahaya teman-teman. Serius. Itu contohnya. Memang Al-Quran ini memperkuat kita dari godaan syaitan. Makanya fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kalau kita mau baca Quran, wajibnya baca basmalah atau ta'awudz? Ta'awudz. Basmalah kalau di awal surat. Kalau tengah akhir, ta'awudz yang kita baca bukan basmalah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Tidak, ta'awudz yang benar. Gitu ya, Nanda. Kalau setor hafalan di tengah surat bukan bismillah, tapi ta'awudz. Mau di kapanpun mulai awal, akhir, tengah, dimanapun ta'awudznya wajib kalau mulai. Kalau basmalah cuma ketika kita membaca awal surat itu sesuai dengan mushaf Al-Quran ya. Karena memang
kita akan diperkuat pertahanannya dari godaan setan kalau kita baca Quran, dan makanya ta'awud. Begitu pentingnya Ananda kita selamat dari godaan setan yang terkutuk. Naudzubillahi min dzalik. Ananda coba, kalau orang berhasil ditundukkan oleh setan dan nanti dilempar ke neraka, berarti orang ini dalam hidupnya gimana kira-kira? Baik atau buruk perilakunya? Orang yang sampai ke neraka itu berarti selama hidupnya bagaimana? Banyak keburukannya. Berarti orang yang jauh dari Al-Quran pasti akan buruk sifat dan sikapnya. Itu Ustadz ulang lagi ya. Kalau ada orang yang enggan tilawah, enggan tadabbur ya Al-Quran, kemungkinan sifat-sifatnya akan buruk, karena sifat-sifat itu hasil didikan syaitan, hasil bisikan syaitan, ajakan syaitan. Ayo semuanya berta'awud ya, betul-betul perang lawan syaitan yang sangat jelek, ngajak kita ke neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Ayo berta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan lupa ya, setiap kita mulai baca Quran berta'awud. Mulai murajaah, a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Dan tanamkan dari kalian, begitu membaca ta'awud, setan musuhku kamu, harus begitu, dengan hati yang kuat dan semangat, harus begitu ya, semangatnya. Rasulullah pernah menggambarkan, masih ingat nggak, kalau ada rumah yang tidak dihiasi dengan tilawah Al-Quran, rumah itu seperti saya nggak pernah dengar. Kalau ada rumah yang tidak dihiasi dengan tilawah Quran, rumah itu sama saja seperti awalnya kuburan. Tuh. Jadi Rasulullah SAW minta kita, hiasilah rumahmu dengan sholat sunnah, dengan sholat dan tilawah Quran. Kalau tidak, kal qabr, rumahmu seperti kuburan. Tahu kuburan? Siapa yang pernah duduk-duduk di kuburan? Asyik-asyik di sana ada? Mana ada orang mau asyik-asyik di kuburan? Siapa yang pernah lewat kuburan sendirian? Siang-siang sepi, nggak ada orang, sendirian lewat. Asik nggak lewat kuburan? Tengah-tengah kuburan itu loh, asik nggak? Waduh. Agak sore dikit, jalan sendirian ya di kuburan, gimana rasanya? Sudah gelap, lewat kuburan mau? Nggak ada apa-apa kan? Nggak kelihatan apa-apa. Nggak mungkin ada pocong, nggak mungkin. Tapi apa? Waduh, nggak takut kita. Itulah rumah yang kalau penghuninya tidak tilawah, rumah itu tidak membuat bahagia, tapi menakutkan. Apa? Menakutkan. Kalau ada kamar-kamar kosong dari tilawah dan tahfidz, menakutkan. Iya, Anda semua. Kalau ada kantor-kantor tidak dihiasi dengan tilawah, bahaya nggak? Bahaya. Itu perlunya kantor penghuninya yang situ
baca Quran, disempatkan baca Quran. Gimana kalau istana presiden nggak ada suara tilawah Al-Quran? Bahaya. Makanya itu dia pentingnya tilawah. Perlunya pemimpin yang soleh. Bahaya kan? Ya Rahmanur Rahim. Itu pentingnya kita selalu tilawah. Dengan tilawah kita akan gagah. Dengan tilawah hidup jadi barokah. Akhirnya kita saadah. Apa saadah? Bahagia. Bahkan kemudian saadah itu yang kita syukuri mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Anda semua. Semangatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabbi Karim. Tambah lagi. Siap buka surah Al-Jin ayat 17. Ayo cepat, yang duluan. Al-Jin ayat 17. Orang yang berpaling dari Al-Quran, bahayanya ini. Surah Al-Jin ayat 17. Baca anak, enggak apa-apa duluan. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Terima kasih. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'dan. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, dari Al-Quran, yaslukhu, Allah masukkan orang itu adaban sa'ada, pada azab yang berat. Azab yang berat. Auzubillahi min dzalik. Berat sekali Ananda kalau orang enggan mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quranul Karim. Angkat tangan coba. Siapa yang mau selama hidup kita ini kita merasakan gempa minimal 10 kali? Angkat tangan. Gempa atau gempa? Ada yang mau merasakan gempa? Enggak ada mau. Siapa yang mau rumah kita merasakan kebakaran 10 kali? Nauzubillah min dzalik. Gimana rasanya? Bakar semua. Bangun lagi, bakar semua. Nauzubillah min dzalik. Ini gambaran sederhana Anda. Kita merasakan gimana penderitaan di dunia karena bencana. Bagaimana Allah mengatakan adaban sa'ada, adab yang berat. Menurut level siksaan neraka yang paling ringan, menurut levelnya di neraka yang paling ringan, siksaan neraka apa? Yang paling ringan? Siksaan neraka yang paling ringan apa? Tapi berat, tetap berat. Tapi level dari seluruh siksaan neraka itu tapi termasuk paling ringan. Tapi yang paling ringan ini berat. Ya Allah, ngeri. Apa itu yang paling ringan? Level siksaan neraka? Dua bara api di dua telapak kaki bisa mendidihkan otak. Itu siksaan neraka yang paling ringan. Nauzubillahi min dzalik. Dengarkan hadisnya nih. Inna ahwana li ahlin nari adaban jamrotani. Sungguh siksa neraka yang paling ringan
bagi penduduk neraka adalah jamrotani, dua bara api, fi akhmasai qadamai, diletakkan di dua telapak kakinya, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Yagli min huma dimaguhu, itu bisa mendidihkan otaknya. Kama yagli mirjalu bil kumkumi, sebagaimana mendidihnya air di dalam periuk. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan ini loh, otak kita mendidih. Angkat tangan yang mau nyoba nanti, angkat tangan. Yang paling ringan loh ya, 2 bara api paling ringan, angkat tangan. 1 menit aja, 1 menit. Ada angkat tangan? Mendapat siksa neraka yang paling ringan, 2 bara api di 2 telapak kaki bisa mendidihkan otak. Angkat tangan. Makanya kita sayangi diri sendiri dengan rajin tilawah, rajin tadabbur, di sini menghafal juga. Itu tujuan kita Ananda semua. Nah, maaf ya Ananda ya, maaf ya. Sekarang ada yang ngantuk ya. Pilih ngantuk dilawan atau pilih sisa neraka. Pilih yang mana? Ayo lawan ngantuknya. Ayo. Loh ya serius ini. Ini logika iman. Daripada aku di neraka mendingan nggak ngantuk. Walaupun saya paksa, nggak ada masalah. Nggak sakit kan? Menahan kantuk. Ayo, siapa yang mau milih menahan kantuk atau menahan siksa neraka yang paling ringan, angkat tangan. Halo, ini kita berakal loh nak. Gunakan akal kita, mumpung kita masih punya akal sehat. Serius Ananda. Maaf, itu juga motivasi Ustadz belajar, mengajar, menyelamatkan saudara-saudara saya dari siksa api neraka, dan diri saya sendiri terutama. Lihat, betul tidak? Coba kalau kalian di depan Aluswa jalan ya, teman kalian kok jalannya ke tengah jalannya, jarak 100 meter ada motor mau lewat, kalian dibiarkan di tengah, ditabrak, dibiarkan? Nggak punya hati tuh anak, membiarkan temannya ditabrak. Terus kita biarkan orang-orang masuk neraka. Nah itu. Atau biarkan diri kita masuk neraka. Sangat bodoh sekali ada orang yang membiarkan diri masuk neraka. Ya Allah. Bodoh sekali ada orang yang lewat di tengah, wes ditabrak no aku tronton nggak apa-apa. Bodoh banget tuh orang. Terus orang yang tidak suka Al-Quran berarti orang yang nggak suka Al-Quran berarti orang yang sangat bodoh. Ingat loh ya Nanda, bukan nggak suka biologi, bukan nggak suka IPA, bukan nggak suka matematika, yang nggak suka Al-Quran. Ustaz ini membandingkan ya, Ustaz cuma membandingkan, bukan tidak suka pelajaran itu, bukan, membandingkannya. Kalau kalian nggak suka pelajaran lain kemungkinan nggak apa-apa, tapi kalau nggak suka Al-Quran, bahaya Nanda semua. Makanya paksakan diri kita rajin belajar Quran. Ayo teman-teman yang baik, yang sayang sama temannya, jangan sampai ada yang dikuasai ngantuknya. Lihat kiri kanannya coba, tega nggak teman-temannya dibiarkan begitu? Ayo lihat kiri kanannya. Saat ini mau lihat temannya kiri kanannya yang sudah siap belajar Quran. Lihat kiri kanannya. Saling bantu loh nak. Oh berarti semuanya ngantuk semua berarti ini. Enggak ada yang nongeng lihat temennya. Oh, kacamata Ustaz yang burem ya.
Saya nggak bisa lihat, padahal bangun semua ya. Kok buram berarti ya Mas? Buram. Nah, oh iya, jaga semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I'm sorry ya. Kacamata buram. Kayaknya mata kalian begini toh, tapi kacamatanya yang buram. Harus diganti ya. Baik Ananda semuanya. Jadi Ustadz menggambarkan seperti itu Ananda ya. Dan ini adalah firman Allah yang sayang kepada kita. Ananda, Mbak, teruskan ini. Berarti seluruh ayat-ayat Al-Quran itu menyelamatkan kita dari siksaan neraka. Berarti ayat-ayat Allah itu menunjukkan titik-titiknya Allah kepada kita. Berarti ayat-ayat Allah itu menunjukkan titik-titiknya Allah kepada kita. Apa titik itu? Kasih sayangnya Allah. Ingat itu Ananda. Kalian mau nggak disayang orang tua? Mau? Nggak disayang bapak ibu? Mau? Apalagi Allah. Jangan sampai Allah nggak menyayangi kita gara-gara kita sendiri nggak mau disayang, nggak mau tilawah, nggak mau disayang, nggak mau tadabbur, nggak mau disayang, nggak mau tahfidz. Kan sama saja kan berarti kan? Berarti kesimpulan terakhir, orang yang rajin tilawah, rajin tadabbur, merenungkan makna Al-Quran, rajin tahfidz, rajin mengamalkannya dan mendakwahkannya, berarti dia sangat ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini, yang memaksa diri untuk hadir di masjid ini, Ananda semuanya orang-orang yang punya hati yang lembut karena ingin disayang terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir ini betul-betul disayang oleh Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga selamat di dunia sampai di akhirat, bahagia dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Termasuk yang di rumah juga, jamaah TikTok kita disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Disayang Allah semua ini. Disayang Allah semua. Alhamdulillah. Disayang Allah semua. Sayang Allah semua, keluarganya juga. Alhamdulillah. Pak Imam, apa Pak Imam? Masya Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya tutup ya.